Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Kami dari Polres Bau-Bau sangat terbuka. Siapapun yang akan memberikan informasi kepada kami terkait informasi tentang penyalahgunaan narkotika, kita berharap dalam percepatan swasembada pangan, PPL tidak hanya menyuarakan implementasi kebijakan nasional, tapi betul-betul memperhatikan kebutuhan spesifik daerah untuk diperjuangkan. Selamat pagi dari Jalan Limbowolio, Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau. Radio Republik Indonesia dalam penyampaian Warta Kepton. Kami sampaikan terlebih dahulu pokok-pokok berita utama. Kasus narkoba di Kota Bau-Bau marak. Polres ajak masyarakat aktif berantas peredaran gelap narkoba di wilayah hukumnya. Dalam percepatan swasembada pangan, pemerintah Kota Bau-Bau berharap peran penyuluh pertanian tidak hanya mengawal kebijakan nasional, tetapi juga memperjuangkan kebutuhan spesifik di daerah. Inilah Warta Kepton selengkapnya, Sabtu 17 Januari 2026 bersama saya, Laode Muhammad Syahribul. Kasus narkoba di Kota Bau-Bau marak. Polres ajak masyarakat aktif untuk berantas peredaran gelap narkoba di wilayah hukumnya. Mengenal tersebut selengkapnya kita ikuti laporan reporter RRI Bau-Bau, Waode Nurliani. Kasus narkoba di Kota Bau-Bau cukup marak. Terbukti baru pertengahan bulan Januari, Polres Bau-Bau sudah menangani 3 kasus narkotika dengan barang bukti di bawah 20 gram. Atas pengungkapan yang terjadi, Polres Bau-Bau mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berperan aktif dalam memberantas penyalahgunaan narkotika di wilayah hukumnya. Ajakan tersebut disampaikan Kasih Humas Polres Bau-Bau Ibturino Asnan sebagai bentuk komitmen kepolisian dalam memerangi peredaran narkoba yang dinilai merusak generasi bangsa. Ibturino Asnan mengimbau masyarakat agar tidak ragu melaporkan apabila menemukan adanya kejanggalan atau aktivitas mencurigakan di lingkungan masing-masing yang mengarah pada indikasi penyalahgunaan narkoba. kami dari Polres Bau-Bau sangat terbuka. Siapapun yang akan memberikan informasi kepada kami terkait informasi tentang penyalahgunaan narkotika, kami harapkan disampaikan kepada kami. Sementara itu, Kasat Narkoba Polres Bau-Bau Ibtu Joni Arani menegaskan pihaknya telah menyediakan hotline pengaduan bagi warga yang ingin melaporkan dugaan penyalahgunaan narkoba. Masyarakat dapat menghubungi nomor 0852 4154 7082 untuk menyampaikan informasi terkait aktivitas yang mencurigakan. Menurutnya, tanpa bantuan masyarakat, pihaknya akan kesulitan memberantas penyalahgunaan narkoba. Mengimbau kepada rekan-rekan seluruh masyarakat Kota Bau-Bau. Waode Nurliani, reporteri Bau-Bau, melaporkan. Pemerintah Kota Bau-Bau menggelar peringatan Isra Miraj Nabi Muhammad SAW 1447 Hijriah dengan penuh hikmat di Masjid Jamiatul Solihin, Jumat sore 16 Januari 2026. Acara itu dihadiri Wakil Ketua DPRD Kota Bau-Bau, Ardiansyah Farhim, unsur Forkopimda, pejabat eselon 2, 3, dan 4 lingkup Pemkot Bau-Bau, kepala sekolah serta tokoh agama. Sekda Kota Bau-Bau Laode Darussalam menekankan pentingnya menjaga tali silaturahmi di tengah keberagaman budaya yang ada di bumi Syara Patanguna. Mengusung tema mempererat tali silaturahmi dan harmoni dalam keberagaman budaya Kota Bau-Bau, Wali Kota menyampaikan bahwa peringatan Isra Miraj bukan sekedar ritual tahunan, melainkan momentum untuk merefleksikan nilai ketaatan dan hubungan antar manusia. Pada kesempatan tersebut, digaris bawahi 3 poin penting yang menjadi panggilan bagi seluruh lapisan masyarakat Bau-Bau, yakni saling menghargai dengan menerapkan nilai keislaman sebagai rahmatan lil alamin. Kemudian menjaga kerukunan, yakni tetap bersatu dalam bingkai kebersamaan meski berbeda suku dan tradisi, serta gotong royong untuk membangun Kota Bau-Bau dengan semangat kekeluargaan tanpa memandang latar belakang. Di akhir sambutannya, Wali Kota mengajak masyarakat untuk waspada terhadap isu-isu yang berpotensi memecah belah dan terus memelihara sikap toleransi demi mewujudkan Bau-Bau
yang maju dan terus memelihara sikap toleransi demi mewujudkan Bau-Bau yang maju dan sejahtera. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Sejak 1 Januari 2026, seluruh penyuluh pertanian Kota Bau-Bau resmi beralih menjadi pegawai Kementerian Pertanian. Dalam percepatan swasembada pangan, Pemkot Bau-Bau berharap peran penyuluh pertanian tidak hanya mengawal kebijakan nasional, tetapi juga memperjuangkan kebutuhan spesifik di daerah. Mengenai hal tersebut, selengkapnya kita ikuti laporan reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku. Kita berharap dalam percepatan swasembada pangan, PPL tidak hanya menyuarakan implementasi kebijakan nasional, tapi betul-betul memperhatikan kebutuhan spesifik daerah. Seluruh tenaga penyuluh pertanian di Kota Bau-Bau telah resmi berstatus menjadi pegawai pemerintah pusat terhitung sejak 1 Januari 2026. Peralihan ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden nomor 3 tentang pendayagunaan penyuluh pertanian dalam percepatan swasembada pangan. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau, Rahma Saraswati, mengatakan sebanyak 12 orang penyuluh pertanian yang sebelumnya berada di bawah pemerintah daerah kini telah dialihkan menjadi pegawai Kementerian Pertanian. Namun demikian, jumlah tersebut dinilai belum ideal jika dibandingkan dengan luasan wilayah kerja yang mencakup 43 kelurahan di Kota Bau-Bau. Dengan kondisi ini, satu penyuluh bisa menangani 3-4 kelurahan. Ini tentu menjadi tantangan dalam pelaksanaan pendampingan petani di lapangan. Seluruh tenaga penyuluh pertanian Kota Bau-Bau sudah dialihkan kepegawaiannya kepada pemerintah pusat. Jadi 12 orang penyuluh kita, saat ini sisa 12 orang. Kalau dibanding dengan beban wilayah kerja 43 kelurahan, ini sangat sedikit. Resikonya penyuluh ini ada yang pegang 3-4 kelurahan, dan kami selama ini mendayagunakan staf Dinas Pertanian untuk membantu tenaga THL. Ada analis keuangan yang menjadi tenaga bantu penyuluh di Karing-Karing, dan cukup sukses, Pak. Dengan perpindahan status kepegawaian ini, Rahma berharap ke depan ada penegasan dan arahan dari kepala daerah agar para penyuluh tetap mengedepankan koordinasi dengan pemerintah daerah. Ia menekankan dalam percepatan swasembada pangan, peran penyuluh pertanian tidak hanya menyampaikan kebijakan nasional, tetapi juga memperjuangkan kebutuhan spesifik daerah agar mendapatkan perhatian dari Kementerian Pertanian. Kita berharap dalam percepatan swasembada pangan, PPL tidak hanya menyuarakan implementasi kebijakan nasional, tapi betul-betul memperhatikan kebutuhan spesifik daerah untuk diperjuangkan di Kementerian Pertanian. Selain itu, lanjut Rahma, terdapat tambahan 4 orang tenaga penyuluh pertanian berstatus P3K dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Rahma menambahkan meski awalnya peralihan status penyuluh ke pemerintah pusat sempat menimbulkan kekhawatiran, namun proses administrasi berjalan lancar. Seluruh penyuluh telah menerima hak kepegawaiannya sejak akhir Desember lalu. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Pemerintah Kabupaten Buton bergerak cepat merespon insiden ambruknya sebagian bangunan Pasar Kaloko di Kelurahan Takimpo, Kecamatan Pasar Wajo, akibat angin kencang yang terjadi pada Kamis 15 Januari 2026. Pasar Kaloko yang terbakar akhir Desember 2025 lalu dibangun pemerintah Kabupaten Buton untuk mendorong percepatan penanganan dan pemulihan Pasar Kaloko pasca kebakaran dengan menyiapkan pembangunan pasar sementara agar aktivitas ekonomi pedagang dapat segera kembali berjalan. Bupati Buton Alvin Aka Wijaya Putra didampingi sejumlah jajaran meninjau langsung lokasi kerusakan pada Jumat 16 Desember 2026 untuk memastikan kondisi di lapangan dan merumuskan langkah penanganan. Dalam kunjungannya, Bupati memastikan bahwa pemerintah daerah akan segera melakukan perbaikan agar aktivitas ekonomi masyarakat dapat kembali normal. Bupati berharap proses perbaikan dapat selesai dalam waktu dekat, sehingga perekonomian masyarakat tidak terganggu dan pedagang dapat kembali beraktivitas dengan lancar. Demikian penyampaian Warta Kepton pagi ini, dan sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita utama. Kasus narkoba di Kota Bau-Bau marak,
Polres ajak masyarakat aktif berantas peredaran gelap narkoba di wilayah hukumnya. Dalam percepatan swasembada pangan, pemerintah Kota Bau-Bau berharap peran penyuluh pertanian tidak hanya mengawal kebijakan nasional, tetapi juga memperjuangkan kebutuhan spesifik yang ada di daerah. Kami harap Anda tetap bersama dari Bau-Bau untuk mengikuti program-program kami di Kepton pagi ini. Saya Laude Muhammad Syahribul mewakili kerabat kerja yang bertugas dan tim redaksi pemberitaan RRI Bau-Bau mengucapkan terima kasih. RRI terus mengudara untuk Indonesia dan sampai jumpa.